Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Faiz Akbar Maulana dengan NPM 22012010 dengan nomor akhiran 324 dari kelas K012 akan mempresentasikan materi pada UAS Mikroekonomi ini terkait dengan teori produksi dan struktur pasar. Baik, oke. Yang pertama adalah teori produksi dan biaya produksi. Pertama, tahapan produksi untuk industri pakaian. Di sini saya mengambil industri pakaian karena industri pakaian adalah sesuatu hal yang saya minati dan saya tekuni. Pertama, dalam tahapan produksi industri pakaian yang harus dilakukan pertama kali adalah membuat desain. Tahapan pertama dalam produksi pakaian adalah merancang pakaian yang akan diproduksi, termasuk menentukan model, warna, bahan, dan detail lainnya. Kedua adalah perencanaan produksi. Setelah desain selesai, perusahaan akan membuat rencana produksi yang mencakup jumlah pakaian yang akan diproduksi, jadwal produksi, dan sumber daya yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah penyiapan bahan. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi pakaian. Ini termasuk membeli atau memproduksi bahan dasar seperti kain, trims, benang, atau aksesoris. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah tahapan cutting. Tahapan selanjutnya adalah cutting atau pemotongan, di mana kain yang telah disiapkan akan dipotong sesuai dengan desain yang telah dibuat. Tahapan berikutnya lagi adalah sewing atau menjahit. Setelah kain dipotong, langkah selanjutnya adalah sewing, di mana kain akan disusun dan dijahit menjadi bentuk pakaian yang diinginkan. Tahapan berikutnya adalah finishing. Finishing ini setelah pakaian selesai dijahit, langkah selanjutnya finishing, ya, di mana pakaian akan disiapkan untuk dipasarkan. Ini termasuk mencuci, menyetrika, dan mencetak label pakaian. Selanjutnya adalah penyimpanan dan pengiriman. Setelah pakaian siap dipasarkan, langkah terakhir adalah menyimpannya di gudang atau mengirimnya ke toko atau ke pelanggan langsung. Yang kedua adalah faktor produksi yang mendukung kegiatan produksi industri pakaian. Yang pertama adalah tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang penting dalam industri pakaian. Tenaga kerja akan mengoperasikan mesin-mesin produksi, menjahit pakaian, dan melakukan tugas-tugas lain yang diperlukan dalam proses produksi pakaian ini. Kedua adalah modal. Modal yang merupakan faktor produksi yang diperlukan untuk membeli mesin-mesin produksi, dan bahan-bahan yang diperlukan untuk selama proses produksi pakaian ini. Modal juga diperlukan untuk membiayai seluruh tenaga kerja dan biaya operasional lainnya. Oke, faktor produksi selanjutnya adalah bahan mentah. Bahan mentah di sini yang diperlukan dalam produksi industri pakaian meliputi kain, benang, dan bahan-bahan lain yang diperlukan untuk membuat pakaian. Selanjutnya ada teknologi. Teknologi merupakan faktor produksi yang penting dalam industri pakaian karena dapat mempercepat proses produksi, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kualitas produk. Teknologi yang digunakan dalam industri pakaian meliputi mesin produksi, peralatan, dan sistem informasi yang digunakan untuk mengelola bahan produksi. Selanjutnya, faktor produksi yang digunakan adalah informasi. Informasi merupakan faktor produksi yang diperlukan untuk memahami kebutuhan pasar, mengembangkan produksi yang sesuai dengan kebutuhan pasar, dan mengelola proses produksi yang secara efektif. Selanjutnya adalah sumber daya alam. Sumber daya alam yang diperlukan dalam industri pakaian meliputi sumber daya yang diproduksi bahan mentah seperti kain, benang, sumber daya alam yang diperlukan untuk mengoperasikan mesin-mesin produksi seperti bahan bakar dan lainnya. Selanjutnya adalah menentukan total produksi dan tenaga kerja pada periode pertama dan juga penghitungan serta pergerakan. Baik, di sini saya telah menentukan bahwa tenaga kerja pada periode pertama adalah 50 dan total produknya adalah 500. Di sini dapat disimbolkan bahwa marginal produknya adalah 75 karena perhitungan kedua adalah 500 dikali 15% menunjukkan 575. Nah, 575 ini untuk mendapatkan marginal produk akan dikurangkan dengan total produk di periode pertama, yaitu 500, dan akan menghasilkan marginal produk sebesar 75. Selanjutnya, average product didapatkan dari pembagian antara total produk dan juga tenaga kerja. Lalu berikutnya adalah sebagian besar ini data dari soal yang telah diberikan, bahwasanya periode pertama dan sampai dengan periode ke-6, tenaga kerja terus mengalami kenaikan sebesar 10%, dan juga total produk dari periode kedua sampai ke periode ke-6 mengalami kenaikan sebesar 15%. Pada periode ke-7 dan ke-8 dapat diketahui bahwasanya
total produk mengalami penurunan sebesar 10%, sedangkan tenaga kerja tetap naik pada kisaran 10%. Di sini dapat dilihat bahwasanya kurva total produk di sini adalah total produk pada kurva paling atas adalah kurva total produk. Kurva total produk terus naik hingga mencapai puncaknya atau mencapai titik maksimum. Nah, pada bagian pertama ini adalah terjadinya kenaikan dari total produk dan juga marginal produk. Marginal produk mengalami tingkat maksimumnya ketika total produk sedang naik. Lalu berikutnya adalah titik kedua ini. Titik kedua ini menunjukkan adanya pertemuan antara marginal produk kurva kedua ini dan juga average produk kurva yang paling bawah. Nah, terjadinya pertemuan antara marginal produk dan average produk menandakan bahwasanya total produk telah mencapai titik maksimum. Lalu apabila marginal produk mulai menurun dan mencapai titik 0, maka total produk ini akan mencapai titik maksimalnya dan berangsur-angsur akan turun ke bawah. Setelah melewati 0 dan mencapai titik negatif, maka total produk juga akan turun mengikuti pergerakan kurva yang sedang berlangsung. Oke. Yang kelima adalah keseimbangan produsen. Keseimbangan produsen adalah kondisi di mana produsen berupaya memproduksi secara efisien dengan memaksimumkan tingkat produksi dan meminimumkan biaya. Kondisi keseimbangan produsen dianggap sebagai titik produksi yang efisien. Memaksimumkan tingkat produksi akan tergambar dari kurva isokwan tertinggi yang dapat dicapai dalam keseimbangan produsen, sedangkan meminimumkan biaya akan tergambar dari isokos yang minimum yang dapat dicapai. Untuk mencapai keseimbangan produksi pada industri pakaian, produsen harus menentukan tingkat produksi yang optimal dengan menganalisis harga pakaian di pasar, biaya produksi, dan kebutuhan pasar. Produksi ini juga menyesuaikan tingkat produksi dengan permintaan pasar, menggunakan teknologi yang tepat, menyesuaikan tingkat harga dengan biaya produksi, dan menggunakan strategi pemasaran yang tepat. Selanjutnya adalah konsep biaya produksi dan penerapannya pada industri bisnis pakaian. Total produksi dalam kurva ini didapatkan dengan cara menambahkan antara fixed cost, biaya tetap, ditambah dengan variable cost atau biaya variabel. Marginal cost didapatkan dari selisih total cost dibagi dengan selisih kuantitas. Average cost atau biaya rata-rata diperoleh dengan membagikan antara total cost dengan kuantitas dari produk yang akan diproduksi. Average fixed cost diraih atau diperoleh dengan membagikan antara biaya tetap atau fixed cost dengan kuantitas. Average variable cost didapatkan dengan membagikan antara variable cost dengan quantity. Konsep biaya produksi dan penerapannya di sini adalah saya misalkan dengan adanya 10 pakaian dengan adanya average cost 20.000 dan fixed cost 40.000. Dan dicari average variable cost-nya. Pertama adalah mencari dulu dan menentukan dulu rumus yang dipakai. Pertama, rumus yang dipakai adalah average cost sama dengan average fixed cost ditambah average variable cost. Average fixed cost akan didapatkan dengan membagi antara fixed cost dan juga quantity ditambah dengan Lalu berikutnya kita substitusikan atau dimasukkan 20.000 sama dengan 40.000 dibagi 10 ditambah average variable cost atau AVC. 20.000 ini dari pembagian tadi akan menghasilkan 4.000. Lalu berikutnya ada pemindah ruasan. AVC berada di ruas sebelah kiri dan angka-angkanya ada di sebelah kanan. Di sini tinggal dijumlah saja 20.000 dikurang dari 4.000 sama dengan 16.000. Maka dapat diperoleh bahwasanya average variable cost ini adalah 16.000. Berikutnya adalah poin berikutnya adalah decreasing return to scale. Decreasing return to scale terjadi ketika tingkat produksi ditingkatkan secara proporsional dengan tingkat penggunaan faktor produksi, namun hasil produksi menurun. Ini berarti bahwa bisnis pakaian yang mengalami decreasing return to scale akan mengalami penurunan efisiensi produksi ketika meningkatkan produksi. Contohnya, apabila tenaga kerja terus-menerus ditambah tanpa adanya peningkatan faktor produksi lain, maka tenaga kerja itu kan akan semakin mahal tuh, dan juga justru tidak akan membuat efisiensi dari output produk menjadi semakin baik, tapi malah membuat
produknya makin lama makin menurun karena terlalu banyak tenaga kerja. Apabila bisnis pakaian mengalami decreasing return to scale, maka beberapa hal yang mungkin terjadi diantaranya adalah keuntungan yang semakin menurun, inefisiensi produksi, dan lemahnya daya saing perusahaan. Lemahnya daya saing perusahaan ini dapat dijelaskan yaitu karena tingginya harga faktor produksi atau biaya yang harus dikeluarkan oleh produksi produknya akan membuat output atau produk finalnya yang dijual ke konsumen juga ikut naik. Hal ini tentunya akan berimbas kepada persaingan perusahaan di pasar, di mana perusahaan lain tentunya akan bisa memproduksi barang dengan harga lebih rendah daripada perusahaan ini. Berikutnya terkait dengan struktur pasar. Baik, di sini kelebihan dan kelemahan industri pakaian apabila dianalogikan masuk ke dalam pasar oligopoli. Kelebihannya yang pertama adalah perusahaan dapat mengoptimalkan efisiensi produksi. Dalam struktur pasar oligopoli, perusahaan-perusahaan yang ada memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan efisiensi produksi dengan cara menggunakan teknologi dan sumber daya secara lebih efisien. Hal ini dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Perusahaan dapat memperluas jangkauan pasar. Struktur pasar oligopoli memungkinkan perusahaan yang ada di dalamnya untuk memperluas jangkauan pasar melalui ekspansi bisnis atau kerjasama dengan perusahaan lain. Hal ini dapat meningkatkan volume penjualan dan keuntungan perusahaan. Berikutnya, kelebihannya adalah perusahaan dapat mengambil keuntungan dari skala ekonomi. Struktur pasar oligopoli memungkinkan perusahaan-perusahaan yang ada untuk mengambil keuntungan dari skala ekonomi, yaitu dengan meningkatkan produksi secara massal dan menghemat biaya produksi. Hal ini dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Berikutnya, perusahaan dapat memiliki lebih banyak pilihan strategi. Dalam struktur pasar oligopoli, perusahaan-perusahaan yang ada memiliki lebih banyak pilihan strategi untuk bersaing di pasar, seperti dengan meningkatkan kualitas produk, menawarkan layanan pelanggan yang lebih baik, atau melakukan produksi yang efektif. Hal ini dapat membantu perusahaan meningkatkan volume penjualan dan keuntungan. Kelemahan industri pakaian apabila masuk ke dalam pasar oligopoli adalah diantaranya, pertama, persaingan tidak sehat. Sebagai struktur pasar yang terdiri dari beberapa perusahaan besar, oligopoli seringkali dianggap sebagai struktur pasar yang tidak sehat karena persaingan antara perusahaan tidak selalu terjadi secara langsung. Jadi, perusahaan-perusahaan di dalamnya itu, seperti industri pakaian tadi, akan bersaing menggunakan cara-cara yang cenderung bersikap konklusif, yaitu dengan bekerjasama untuk menentukan harga dan jumlah produksi yang akan dijual ke pasar, sehingga hal ini akan mempengaruhi ekosistem pasar dan menimbulkan ketidaksehatan pada pasar. Yang berikutnya adalah kekuatan pasar terkonsentrasi. Sebagai struktur pasar yang terdiri dari beberapa perusahaan besar, oligopoli memiliki kekuatan pasar yang terkonsentrasi. Perusahaan-perusahaan yang ada memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga dan jumlah produksi yang dijual ke pasar, sehingga dapat menyebabkan ketidakadilan bagi konsumen. Yang terakhir adalah barriers to entry yang tinggi. Struktur pasar oligopoli seringkali ditandai dengan barriers to entry yang tinggi, yaitu hambatan yang harus dihadapi oleh perusahaan baru yang ingin masuk industri tersebut. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kekurangan persaingan di dalam industri pakaian, sehingga mengurangi pilihan bagi konsumen untuk membeli produk pakaian. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.